Perkenalkan, nama saya Launa Farika Najwa Azhara dari kelas 11 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan ke kalian tentang pengelolaan pertambangan berkelanjutan di Indonesia. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih mengenai pertambangan ini? Kalau tidak, simak di video berikutnya ya. See you. Nah, jadi teman-teman, aktivitas pertambangan adalah proses ekstraksi dan pengolahan mineral, logam, batu bara, dan sumber daya alam lainnya dari bawah permukaan bumi atau dari sumber daya alam yang terbuka seperti tambang terbuka. Aktivitas pertambangan melibatkan serangkaian langkah, termasuk eksplorasi, penambangan, pengolahan, dan pemasaran produk tambang. Kegiatan pertambangan tidak selalu menimbulkan dampak kerusakan alam jika dalam pelaksanaannya memenuhi kaidah-kaidah pertambangan yang baik dan benar. Sedangkan pertambangan berkelanjutan merupakan praktik pertambangan yang bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, masyarakat, dan perekonomian, sekaligus mengoptimalkan manfaat kegiatan pertambangan. Lalu, bagaimana sih cara untuk membuat pertambangan berkelanjutan? Adapun beberapa cara untuk membuat pertambangan berkelanjutan antara lain yaitu memanfaatkan kembali limbah tambang, menggunakan peralatan ramah lingkungan, mengentaskan pertambangan ilegal, penerapan teknologi ekstraksi hijau seperti pengoboran panas rendah atau ekstraksi membran, membina hubungan yang konstruktif dengan masyarakat, serta melaksanakan program pengembangan masyarakat. Yang kedua, yaitu pentingnya aktivitas pertambangan dan dampaknya bagi lingkungan. Sejatinya, kegiatan pertambangan memiliki arti penting bagi kehidupan di dunia. Contoh saja, bidang ekonomi, di mana pertambangan sumber daya seperti logam, batu bara, hingga minyak yang dijadikan bahan baku industri, sehingga bisa memberikan pendapatan bagi negara. Untuk selanjutnya, pendapatan tersebut digunakan untuk membangun fasilitas demi kenyamanan masyarakat. Selain itu, aktivitas pertambangan juga mampu menyerap tenaga kerja, entah itu pekerja tambang itu sendiri, insinyur, teknisi, dan masih banyak lagi. Di balik manfaatnya yang begitu besar, aktivitas pertambangan memberikan dampak negatif bagi lingkungan, mulai dari kerusakan ekosistem, pencemaran air dan tanah, bencana alam, hingga mengancam kerusakan tanah. Yang ketiga adalah pemanfaatan pengelolaan pertambangan berkelanjutan di berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Misalnya membantu pemulihan area pertambangan, lahan bekas tambang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, seperti lahan pertanian atau kawasan wisata. Menciptakan lapangan kerja. Pertambangan berkelanjutan dapat menciptakan lapangan kerja yang beragam dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Memastikan transisi energi yang ramah lingkungan. Pertambangan berkelanjutan dapat membantu memastikan transisi energi yang efektif dan ramah lingkungan, serta meminimalkan dampak negatif. Pertambangan berkelanjutan dapat meminimalkan dampak negatifnya terhadap lingkungan dan masyarakat. Nah, kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Pada intinya, pertambangan tanpa merusak lingkungan alam bukan sekedar konsep, namun lebih kepada komitmen nyata untuk berkelanjutan. Kombinasi antara teknologi inovatif, prinsip reklamasi, dan kolaborasi masyarakat lokal, industri pertambangan justru bisa menjadi kekuatan positif dalam upaya pelestarian lingkungan. Aktivitas pertambangan boleh dilakukan, apalagi memang sangat penting bagi masyarakat di seluruh dunia. Sebaiknya perusahaan industri tambang menerapkan konsep pertambangan berkelanjutan demi keseimbangan produksi dan konservasi lingkungan. Itu dia teman-teman, video mengenai penjelasan pengelolaan sumber daya pertambangan berkelanjutan di Indonesia. Bagaimana? Sangat menarik bukan? Dari sini, kita jadi tahu nih berbagai macam aktivitas tambang yang dilakukan oleh manusia dan manfaatnya. Demikian saja video dari saya. Maaf jika ada salah kata dan informasi yang kurang lengkap. Thanks for watching and see you next video guys. Bye-bye.